sobatku, orang salam berjojo membantu. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua sehat selalu, semangat pagi dan selamat beraktivitas ya. Dan sobatku, hari ini dari Cesa. Tengok kamar kita, kamar si Cesa dan Cio. Dianya saya suruh bermain di kamar tadi. Jadi beginilah hasilnya. Biasanya sih selalu saya suruh langsung bereskan ini karena habis main tadi mereka udah tertidur, sudah lanjut Cesa saja yang bereskan. Kalau sudah sebanyak ini nanti sudah bereskan, mereka itu bersalah-salahan, maksudnya menyalahkan adiknya kakaknya. Memang disusun nanti sama mereka jadinya. Sambil merepet, tapi tidak apa-apa lah. Namanya juga sering mengajarkan anaknya kan. Nanti sering merepet ya, namanya juga untuk kebaikan anak. Jadi anaknya juga suka merepet sama mamanya. Cesa kita ini sekarang super bawel, suka kali dia ngerepet-repet sama Nani Cesa. Mama ini loh, kok boleh gitu Mak? Marahinnya mamanya. Jadi sobatku semuanya, Nani Cesa sekarang beres-beres, kalian mau bercerita ya sobatku. Nani Cesa bercerita ya, tidak menyangka ternyata begitu banyak orang baik, masih banyak orang baik di muka bumi ini ya. Kenapa Nani Cesa bilang begitu? Kemarin Bapak Cesa pulang kerja sudah jam 7 malam, dia belum sampai di rumah ya kan. Jadi saya panik lah. Saya telepon tak diangkat-angkat. Biasanya kalau dia pulang telat itu selalu dia menelepon saya. Saya bilang pulangnya agak malam ya, ini baru selesai ya, gitu. Ini dia tak menelepon sampai saya telepon Nani PD juga tidak bisa dihubungi. Sampai saya telepon Kila bilang dia sudah pulang dari tadi, seharusnya sudah sampai di rumah. Nani Cesa semakin lagi paniknya tahu. Harusnya sudah pulang nih dari tadi, tapi tak sampai di rumah. Sudah jam 7 lewat. Bayangkan dia punya motor dia itu tidak ada lampunya, jadi dia hanya mengandalkan senter HP-nya untuk penerangan dia di jalan. Kalau sudah begitu gelap, kalau dari kebun sana sangat gelap ya, karena masih jarang sekali ada rumah-rumah. Jadi saya semakin panik. Saya duduk di depan, di samping sana sambil menoleh Bapak Cesa belum sampai juga. Akhirnya sudah mau jam 8 malam barulah motornya datang. Ternyata dia dibantu sama orang tidak dikenal, ketemu sama dia di jalan karena ternyata motornya mogok. Akhirnya motor dia di stum pakai kaki, didorong pakai kaki, dia sambil bawa motor, didoronglah motor Bapak Cesa hingga sampai ke rumah. Sudah gelap sekali, dia baru sampai di rumah. Nah, terus saya kan udah panik nih. Kenapa ditelepon nggak diangkat-angkat? Saya bilang, saya namanya juga perempuan kan. Kalau udah panik itu emosinya duluan yang diluapkan, bukan yang ditanya kenapa kereta motornya, kenapa pulangnya malam. Saya langsung, kenapa nggak diangkat-angkat di telepon? Oh kali pulangnya gitu. Ternyata motornya rusak. Lepas itu motornya rusak. Sebenarnya dia dari kebun itu masih terang ya, tapi itu motornya rusak. Dia agak dorong motor lah. Udah mau gelap, dia mau saya menyalakan HP untuk senter, ternyata HP-nya pun jatuh. Aduh, HP Bapak Cesa jatuh, motornya pun rusak. Udah pening kepala dia, udah gelap-gelapan dianya. Motornya rusak, tidak ada penerangan sama sekali. Bayangkanlah di bawah pokok sawit sana gelap gulita, dia dorong motor. Masih baik ada yang ketemu dia di jalan, orang yang tidak dikenal, dibantunya Bapak Cesa hingga sampai di rumah ini dengan selamat. Sampai di rumah dianya sudah lelah. Ternyata Bapak Cesa cerita dia tadi ngelangsir buah, jatuh. Jadi semuanya badannya ini sudah bertanah-tanah karena nggak tahu lah itu jatuhnya kayak ke longkang kayak gitu, ngelewatin paret kecil, dorong buah seperti ini pakai angkong, jatuh gitu. Jadi basah, kotor bajunya.
sudah lengkap lah penderitaan Bapak Cesa. Lepas itu saya telepon HP-nya, tidak diangkat-angkat. Jadi Bapak Cesa udah bingung, ini HP ini di mana, kayak mana mau kita mendapatkan lagi HP. Sementara kan dia perjalanannya jauh, jadi kalau tidak ada HP pun seperti itulah kejadiannya kalau dia tidak ada HP. Hasilnya dari Cesa tengoknya. Habis itu mau dicari juga malam hari, kemungkinan juga malam bisa ketemu lah ya. Ya kalau di telepon pasti nyala-nyala deh. Kalau dia nyala di gelap hari, di kegelapan pasti ada yang nemu juga gitu. Takutnya udah diambil orang. Mau dicari juga ke sana, tidak ada motor untuk dipakai ke sana sini. Karena kita di sini ya adanya cuma tetangga di belakang. Memang harapannya terakhir tetangga di belakang. Sudah lemas nengok mukanya, dan Cesa pun sudah kasihan, dan Cesa bikinkan teh manis. Dia belum mandi, belum ganti baju, dia nggak mau makan karena dia udah lelah sekali. Sekalian pikirnya juga sudah kacau. Lepas itu dia sudah telepon terus, itu HP masuk berdering dianya, tapi tidak ada yang mengangkat. Lepas itu kira-kira sudah hampir 8:30 lah. Sudah 8:30 ternyata ditelepon lagi sama Bapak Cesa. Ada yang mengangkat, sobatku semua. Ada yang mengangkat itu HP. Betul di telepon, dia bilang, halo Om, ini saya nemu HP-nya di jalan. Dia bilang seperti itu ya sobatku. Saya langsung ucap, puji Tuhan. Kalau niatnya baik pasti diangkat ya kan. Kalau dia memang mau ngambil itu HP, di rejectnya, dimatikannya, dibuangnya kartunya, diambil HP-nya. Nah, jadi kalau dia mengangkat, apalagi dia bilang, oh ini saya ketemu HP itu sudah, puji Tuhan Bapak Cesa. Masih banyak orang baik, saya bilang seperti itu sama Bapak Cesa. Ternyata, iya Kak, ini di mana ya, kata Bapak Cesa. Ini saya masih anak-anak Om, saya takut pegang HP orang. Dia bilang seperti itu sobatku. Ternyata dia kembalikan HP Bapak Cesa. Om, saya ini di blok ini, Om kesinilah. Itu akhirnya Bapak Cesa. Ternyata jauh jatuhnya, jauh itu di sekitar 1 jam juga dari rumah ini, hampir mendekati kebun sana. Jadi Bapak Cesa ke sana malam-malam pinjam motor orang belakang ke sana, dianya 2 jam jadi sampai di rumah. Jadi capeknya sudah double, tapi tidak apa-apa lah. Di situ saya sangat ya masih banyak orang baik di dunia ini. Bisa saja kan itu HP diambil, ya seperti yang saya bilang tadi, dimatikan teleponnya, dibuang kartunya, diambil HP-nya sama dia, bisa saja. Karena ya tidak bisa juga kita lacak, tidak secanggih itu juga kami melacak itu letaknya HP di mana, hanya bisa kami melacak melalui telepon, itu pun kalau diangkat ya kan. Jadi begitulah sobatku. Bapak Cesa akhirnya HP-nya kembali lagi sama Bapak Cesa, dikasih sama bocah-bocah itu. Jadi dapat itu si bocah-bocah, dia bilang, oh cepatlah Om, ini HP-nya, saya pun takut pegang HP orang, kata dia seperti itu. Puji Tuhan sekali, HP Bapak Cesa kembali. Dia sampai di rumah dengan selamat, dibantu sama orang juga, orang yang tidak dikenal karena motornya rusak. HP-nya dapat. Sekarang masih motornya lah yang di rumah sakit, di bengkel. Hari ini dia ke kebun menumpang sama temannya. Jadi itulah ini Cesa agak gini loh, masih banyak sekali ternyata orang baik di dunia ini. Itu saja yang saya pikirkan. Itu HP masih kembali lagi sama Bapak Cesa. Sebenarnya HP ini udah 2 kali dikembalikan orang yang jatuh. Kalau jalan di tempat kita itu kan berlubang-lubang, jadi kayak kita itu kayak naik kuda. Jadi kalau di kantong itu memang rawan sekali jatuh, tapi puji Tuhan selalu dikembalikan. Itulah orang baik itu mengembalikan HP Bapak Cesa. Saya sangat bersyukur sekali. Kalau tidak tadi sudah benerin motor berapa, beli HP berapa, HP yang tak mungkin cuma 1 HP saya. Ya kayak mana lah, saya bikin video, memang HP saya tidak bisa diganggu juga sama Bapak Cesa. Dan kalau tidak ada HP
dia susah juga mau ngasih kabar sana sini ya payah. Bersyukurlah. Oke sobatku, nah itu sajalah cerita kami hari ini. Kami sangat bersyukur dengan orang baik yang selalu menyertai kami. Semoga kita juga selalu didampingi orang-orang yang jujur dan orang-orang yang baik. Oke, sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Warahmatullahi wabarakatuh.